Inggris telah setuju untuk menarik diri dari Asia Tenggara dan masa depan bekas koloninya dipertaruhkan. Sabah adalah salah satunya. Mereka telah dikelola oleh Inggris selama beberapa dekade. Namun, selama berabad-abad sebelumnya, mereka adalah bagian dari Kesultanan Sulu. Sultan Kepulauan ini telah lama setuju untuk menjadi bagian dari Filipina. Setelah Inggris pergi, mereka bertekad untuk merebut kembali tanah ini. Namun setahun kemudian, mereka malah menjadi bagian dari Malaysia. Hal ini menyebabkan Filipina memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Malaysia. Tak lama kemudian, mereka mendirikan kamp pelatihan di kepulauan terpencil untuk secara diam-diam mempersiapkan invasi skala penuh ke Kalimantan Utara. Apakah mereka benar-benar akan menyerang Malaysia? Atau mungkin takdir berkata lain dan mencegah konflik yang tengah berlangsung? Untuk lebih memahami pentingnya Sabah, mari kita selami konteks sejarahnya. Sabah yang terletak di sebelah selatan Filipina, secara historis merupakan bagian dari Filipina dan dimiliki oleh Kesultanan Sulu, yang merupakan wilayah dari Filipina. Namun saat ini wilayah tersebut berada di bawah administrasi Malaysia. Jadi bagaimana hal itu bisa terjadi? Sabah dikenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan warisan budaya yang beragam. Sabah juga kaya akan sumber daya alam termasuk minyak, gas, kayu, dan mineral. Sumber daya ini telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Lokasi strategis Sabah dan infrastruktur yang kuat menjadikannya tujuan yang menarik untuk perdagangan dan investasi. Dari sektor pariwisata, keajaiban alam Sabah juga sangat menarik, termasuk terumbu karang alaminya dan Gunung Kinabalu yang megah. Hutan hujan yang rimbun dan warisan budayanya telah menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Kisah ini dimulai dari Kesultanan Brunei. Sultan Brunei dulunya mengelola seluruh pantai Kalimantan. Namun karena pembajakan, kolonialisme, dan pertikaian internal di awal abad ke-17, sebagian besar wilayah mereka telah hilang. Brunei kini tengah dilanda perang saudara. Sementara itu tetangga mereka, Kesultanan Sulu pada saat itu sedang berkembang dengan sangat pesat. Sultan Sulu diduga diminta oleh Sultan Brunei untuk mengirimkan bala bantuan. Dan seperti yang diceritakan, ia setuju. Perang saudara kemudian berakhir beberapa tahun setelahnya dan menguntungkan Sultan Brunei. Ia lalu menghadiahkan tanah di Sabah Timur kepada Sultan Sulu. Pada mulanya Sultan Sulu mengelola tanah di Sabah. Pada abad-abad berikutnya, mereka menjadi populer karena aksi pembajakannya. Mereka juga menyerbu permukiman Spanyol di wilayah Visayan, lalu mencuri barang-barang dan menangkap budak. Dengan sekejap mengubah Kepulauan Sulu menjadi pusat perdagangan budak regional. Para prajurit Kesultanan Sulu menggunakan perahu yang jauh lebih ringan dan lebih lincah daripada kapal Spanyol, sehingga mudah untuk mengelabuhi mereka. Namun, semua berubah ketika Spanyol mendapatkan perahu uap yang jauh lebih cepat dan para perompak kini kehilangan momentumnya. Spanyol kemudian menaklukkan beberapa pulau yang dulunya milik Kesultanan Sulu. Akan tetapi mereka masih mengelola sebagian besar wilayahnya di Sabah meskipun pengaruh mereka yang sebenarnya terbatas. Masyarakat Sabah sangat tidak loyal kepada Sultan Sulu, dan wilayah lain secara efektif dipimpin oleh sultan lain. Sementara itu, Spanyol mencoba melakukan sesuatu terhadap para perompak ini. Mereka lalu menyerang permukiman orang-orang Sulu. Spanyol akhirnya juga berhasil mencapai ibu kota mereka. Dan setelah bertahun-tahun berperang, mereka menandatangani perjanjian damai yang secara resmi memasukkan Kesultanan Sulu ke dalam wilayah Filipina dan memindahkan wilayah Norte dan Virgil, sejauh wilayah perbatasan Filipina. Namun, momen ini masih menjadi bahan perdebatan. Perjanjian damai yang mereka tandatangani dapat ditafsirkan secara berbeda dalam versi bahasa Spanyol dan Sulu. Dan dapat dikatakan bahwa masyarakat Sabah tidak pernah memiliki banyak loyalitas kepada Sultan Sulu. Sultan tersebut, setelah bergabung dengan Filipina, dan mengalami perubahan yang sangat cepat. Setelah berakhirnya Perang Spanyol-Amerika, Spanyol lantas meninggalkan wilayah tersebut. Sultan Sulu kemudian menandatangani dokumen yang menyewakan atau menyerahkan sebagian Sabah kepada Inggris. Untuk ini, Sultan menerima pembayaran sebesar $5.000 Malaya per tahun. Dia kemudian menandatangani perjanjian lain yang mengonfirmasi bahwa dia memang menyerahkan tanah tersebut. Untuk ini, dia dibayar gaji tahunan yang besar. Spanyol kemudian mengambil alih kendali kesultanan tersebut dan melepaskan klaimnya atas wilayah Sabah. Sultan Sulu kemudian melepaskan semua sisa kekuasaan politiknya. Pada pertengahan abad ke-20, Sultan Sulu kehilangan kekuasaannya di wilayah Sabah.
Sejak kepergian Spanyol, lalu Inggris secara bertahap mendekolonisasi wilayah mereka. Setelah itu, datanglah kesempatan bagi pemerintah Filipina untuk menghidupkan kembali klaim mereka atas kepemilikannya di Sabah. Presiden Filipina secara resmi mengumumkan klaim mereka atas wilayah Sabah, tetapi hal ini dibantah oleh Malaysia. Dasar utamanya adalah pada sebuah studi yang dilakukan oleh PBB, yang menemukan bahwa mayoritas orang Sabah menyatakan keinginan untuk bergabung dengan Malaysia. Federasi dibentuk segera setelah itu. Tetapi ketika Presiden Marcos menjabat, konflik ini benar-benar memanas dengan kata sandi proyek Merdeka. Marcos mengumpulkan tim militer terbaiknya. Tahap pertama dari misi ini dimulai pada awal tahun 1967. Sejak Marcos menyusupkan 17 orang secara diam-diam ke komunitas Filipina di Sabah, mereka menyamar sebagai penjaga hutan, tukang pos, dan polisi. Tujuan mereka adalah meyakinkan warga Filipina yang tinggal di sana agar mau memutuskan hubungan dengan Malaysia. Sebagai bentuk perang psikologis dan pengintaian. Dan setelah beberapa kali menyusup, mereka merasa siap untuk mempersiapkan invasi. Mereka mengajak beberapa ratus pemuda dari selatan Filipina, yang sebagian besar adalah minoritas Muslim, untuk berlatih di Pulau Corregidor, di Teluk Manila. Mereka menerima pelatihan berupa operasi gerilya dan peperangan di hutan, tanpa mereka ketahui untuk apa mereka dilatih. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk menyerbu dan merebut kembali Sabah, sejumlah besar rekrutan tentara membelot dan tentara Filipina mengeksekusi sebagian dari mereka. Peristiwa ini merupakan awal mula terjadinya konflik Moro yang menghancurkan sebagian besar Filipina Selatan. Konflik ini dipacu oleh Malaysia, yang mendukung kelompok separatis yang melawan pemerintah Filipina. Perselisihan ini masih hangat hingga saat ini. Jika Filipina memperoleh Sabah, maka negara tersebut akan memperoleh akses lahan sekitar 73.600 km persegi dan sumber daya alam yang berharga yang akan memberikan jalan baru untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bagi Filipina. Eksploitasi cadangan minyak dan gas di Sabah akan memberikan dorongan signifikan bagi sektor energi Filipina. Pendapatan yang dihasilkan dari sumber daya ini dapat diinvestasikan kembali dalam proyek infrastruktur dan program pembangunan sebagai inisiatif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pada tanggal 11 Februari tahun 2013, sebuah perahu kecil dengan beberapa ratus militan, beberapa di antaranya bersenjata tiba di Sabah dari Tawi-Tawi. Tujuan mereka adalah untuk menyelesaikan klaim teritorial atas Sabah, dan mereka dikirim oleh keturunan Sultan Sulu. Kebuntuan itu berlangsung selama beberapa minggu. Ada upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomatis. Namun pada akhirnya, pasukan keamanan Malaysia melancarkan operasi besar dan mengusir paksa mereka. Perselisihan atas kepemilikan Sabah masih terus berlangsung dan belum terselesaikan hingga saat ini.